Halo semuanya, pernahkah kalian berpikir bagaimana sel dapat mengatur seluruh aktivitas kehidupan? Di dalam sel eukariotik terdapat suatu bagian penting yang menjadi pusat pengendali aktivitas sel, yaitu nukleus. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang struktur nukleus, struktur nukleotida, dan struktur nukleosom berserta fungsinya dalam sel. Yuk langsung kita mulai pembahasannya. Halo, aku Syaira. Di sini aku akan menjelaskan tentang nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar pada sel eukariotik yang berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel karena mengandung materi genetik berupa DNA dalam bentuk kromatin. Nukleus juga berperan dalam proses transkripsi, replikasi DNA, serta pengaturan ekspresi gen pada sel eukariotik. Nukleus tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan DNA, tetapi juga berfungsi sebagai pusat koordinasi yang mengatur aktivitas sel melalui pengendalian ekspresi gen. Dengan adanya pengaturan ini, sel dapat menentukan protein apa yang harus dibuat sesuai kebutuhannya. Halo, aku Firda. Di sini aku akan menjelaskan mengenai membran inti dan pori inti. Nukleus diselubungi oleh membran inti ganda atau nuclear envelope yang memisahkan isi inti sel dari sitoplasma. Pada membran inti terdapat pori-pori inti yang berfungsi mengatur keluar masuknya molekul seperti RNA dan protein. Pori-pori inti ini bersifat selektif, artinya tidak semua molekul dapat keluar masuk secara bebas, sehingga hanya molekul tertentu yang dapat melewati membran inti. Halo, aku Alesya. Di sini aku bakal menjelaskan nukleoplasma dan kromatin. Jadi, di dalam nukleus itu terdapat nukleoplasma, yaitu cairan inti yang menjadi tempat kromatin dan nukleolus berada. Kromatin tersusun atas DNA dan protein histon yang berfungsi menyimpan informasi genetik. Di saat sel akan membelah, kromatin akan memadat membentuk kromosom. Kromatin sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu eukromatin yang bersifat aktif dalam transkripsi dan juga heterokromatin yang cenderung tidak aktif. Halo, aku Alika. Di sini aku akan menjelaskan tentang nukleolus. Jadi, selain kromatin, di dalam nukleus juga terdapat nukleolus. Apa sih nukleolus itu? Nukleolus atau anak inti adalah struktur padat tanpa membran yang terletak di dalam inti sel. Nukleolus berfungsi sebagai tempat sintesis RNA ribosom atau rRNA dan perakitan subunit ribosom. rRNA yang dihasilkan di nukleolus akan bergabung dengan protein membentuk subunit ribosom yang kemudian keluar dari nukleus menuju sitoplasma. Hai, aku Claudia. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai struktur nukleotida. Nukleotida merupakan unit dasar penyusun asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Struktur nukleotida tersusun atas 3 komponen utama, yaitu gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula pentosa pada DNA berupa deoksiribosa, sedangkan pada RNA berupa ribosa. Nukleotida-nukleotida ini akan saling terhubung melalui ikatan fosfodiester sehingga membentuk rantai panjang DNA atau RNA. Hai, aku Ratu. Aku akan menjelaskan basa nitrogen dan fungsi nukleotida. Basa nitrogen pada DNA terdiri atas adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA, timin digantikan oleh urasil. Nukleotida berfungsi menyusun rantai DNA dan RNA yang menyimpan informasi genetik makhluk hidup.
Selain itu, beberapa nukleotida juga berperan dalam penyimpanan energi, contohnya ATP atau adenosin trifosfat. Proses ini dikenal sebagai alur informasi genetik, yaitu dari DNA ditranskripsi menjadi RNA, kemudian diterjemahkan menjadi protein. Halo semuanya, nama aku Java. Hari ini aku mau bahas struktur nukleosom. Tahu gak sih kalau misalnya nukleosom itu unit dasar yang nyusun kromatin yang berfungsi buat mengemas DNA di dalam inti sel agar tersusun lebih teratur dan padat. Nukleosom itu terdiri atas DNA yang melilit protein histon. Tapi protein histon juga yang sebagai penyusun nukleosom terdiri atas H2A, H2B, H3, dan H4 yang masing-masing berjumlah 2 sehingga membentuk intin histon atau oktamer histon. Nah, pengemasan DNA itu dalam bentuk nukleosom membantu DNA yang sangat panjang dapat menguat di dalam inti sel yang berukuran kecil. Perkenalkan, nama saya Sean dan saya akan melanjutkan penjelasan yang sekarang memasuki penjelasan mengenai histon H1 dan pengemasan DNA. DNA memiliki panjang sekitar 146 pasang basa melilit inti histon sebanyak 2 kali. Selain itu, terdapat protein histon H1 yang terletak di bagian luar nukleosom dan berfungsi dalam memperkuat ikatan DNA pada inti histon sehingga membentuk nukleosom yang lengkap. Struktur nukleosom ini kemudian akan menggulung membentuk serat kromatin dan selanjutnya dikemas menjadi kromosom. Pengemasan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas DNA serta mengatur ekspresi gen dalam sel eukariotik. Jadi proses pengemasan DNA itu berlangsung bertahap dari DNA melilit histon, membentuk nukleosom, kemudian membentuk serat kromatin dan yang akhirnya menjadi kromosom yang lengkap. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa nukleus, nukleotida, dan nukleosom memiliki peran penting dalam penyimpanan dan pengaturan informasi genetik pada sel. Ketiga struktur ini menunjukkan bagaimana materi genetik tidak hanya disimpan, tetapi juga diatur dan diekspresikan secara kompleks di dalam sel. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. See you!